Bagaimana caranya kita mengetahui makom kita terhadap sesuatu hal itu tajdid atau asbab, sehingga kita bisa tahu apa kehendak Allah kepada kita. Oke. Satu, bagaimana cara mengetahui. Yang kedua, itu pilihan antara tajrid dan asbab. Yang ketiga, bisa mengetahui kehendak Allah. Nah, ini permasalahannya ada 3 ini. Yang pertama adalah mengetahui makom. Bagaimana kita bisa mengetahui makom? Kita mengetahui makom itu, kedudukan itu, makom ini hanya istilah saja. Hanya istilah. Kedudukan itu, kalau kita masuk dalam dinul Islam, itu makom itu kehendak pertama adalah dilihat dari makomnya para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Kemudian makomnya para ashabur Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian makomnya para wali, makomnya para orang-orang soleh. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita mengetahui makom kita ada di mana, ya, makom kita ada di mana. Satu, semakin tinggi diri kita makomnya, yang paling gampang ya, itu adalah ketika merasa bersalah diri kita, merasa kurangnya ibadah diri kita. Semakin tinggi diri itu, ya, disitulah makin tinggi makom kita. Semakin merasa dosa, banyak dosa, akhirnya nambah ibadah, berarti tambah tinggi ini. Bisa nggak langsung jatuh? Bisa. Lek rumoso lebih tinggi timbang liyane. Lah lugur kok jurang. Munggah gunung lugur kok jurang. Ibadah wangel-wangel hari ya. Duwe ikhlas ben detik ikhlas. Dua cara wis kok ndur. Tiba ning kampung iki gak sing luwih alim timbangi aku. Lah terjun bebas. Ler. Ya itulah. Kehidupan manusia. Ya. Yang kedua adalah bagaimana pada waktu kita ini tajrid atau asbab. Tajrid atau asbab dikala diri kita ini apabila ditaruh di tajrid, kita akan sabar akan ketentuan Allah. Ya. Nanti ada 2 gandengannya sabar ini. Ya. Tajrid akan sabar. Jadi ambil Allah disugino, dimelaratno itu sabar. Kemudian dia masuk asbab. Ini apabila dia merasa syukur. Ya. Dia dapat kenapa dirimu mencari nafkah siang hari sampai bercucuran keringat? Karena aku bersyukur dikasih Allah nikmat seperti ini, karena aku karena aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikasih nikmat keluarga di rumah. Seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kedua ini adalah tidak lepas dari yang namanya sabar sama syukur. Gak bisa lepas ini. Keduanya ini seperti 2 mata uang yang leket, gak seperti bisa. Di mana ada orang sabar harus syukur, di mana orang syukur harus sabar. Situ. Jadi likaman saman kepin aruh di gini saman aku tuh di endi makome di endi paling gambar. Saman nyaman di endi.
Sampean nyaman pada waktu kerja, apa sampean nyaman dan sabar pada waktu gak lapo-lapo. Wis ngono ae. Nah, dulu minzalik ya. Gak lapo-lapo ndek matok mangan turu umpama. Diwamuk bojone, gak kerja, gak opo, gak ngene. Gak adus. Wis 8 wulan ngantek ngono-ngono. Ya. Umpama gini. Aku iki lho kepingin mlebu ranah tajrid. Tajrid iku ya gak ngono, gop ngantek ngono gledok apa ngono. Lah kok iso tajrid ngono? Lho, aku kan sesuai dengan ngenteni kehendaki Allah ya apa. Aku mbek pun dijanjekno ngene. Yes gak masalah wis ngene. Gak masalah. Kok sembayang? Lho berhubung aku ki rusuh akeh najis sih. Ya kan gak iso tak aku sembayang. Berarti kan setan tok di jeromu iki. Kan ada gitu. Ada itu masalahnya. Ada loh. Saya mengetahui gitu masalah. Ada satu orang tok. Yang satunya lagi gini. Iki untuk melenceng gitu ya. Kenapa sampean kok mambu kok omben-omben sih? Apa gitu? Aku biasa ngombe titik tok ngene bentina. Lho lha apa? Aku ndelok sesek. Apa hubungan sesek minggu kamar iku? Aku lek gak ngombe kamar ngombenginan sesek aku dinjen. Gak apa-apa kok iki. Wah, gawat iki. Lah ini sebenarnya gak ada hubungannya gitu loh. Kalau saya beda loh ya. Ya mungkin menurut versi dia gitu, saya enggak tahu. Ya, ini sugestinya aja kalau saya bilang ya. Masuk baru ngombe sak piro sih lho sak menit. Tapi pikir kanjane guyon omongan iki pernah ada orang ngomong, tapi pikir guyon gak mungkin. Bareng ro dhewe sak sloki iki sak menit tok Din. Ping piro? Ya paling antara iya wis kabeh ngomong tangane mbek ngene, antara loro rong sloki, 3 sloki ra bendino. Waduh. Tapi ya lek gak ngono apa? Sesek aku. Apa hubungannya sesek mbek gak ngombe lah ngono aja. Kan kasihan ya gini kan ya. Repot arek wong ini. Iki mek intermezzo ae. Nah, ini gini. Yang kedua ini gimana kita ini mengetahui asbab dan tajrid diri kita. Apalagi kita ini bisa mengkondisikan syukur dan sabar ini dalam kondisi itu. Mas Arif menjadi asbab tentunya. Dikondisikan kenapa? Karena Mas Arif pada sampai sekarang itu kalau dia beraktivitas, dia senang. Bisa silaturahim sana, bisa silaturahim sini, umpamanya gitu. Berarti makalnya Mas Arif sebenarnya asbab. Meneng loro kabeh wae. Waduh. Loro kabeh gak kerja blas, gak metu blas. Sedina tok gak metu. Lah berarti dia harus asbab gitu loh. Mana Mbak Pesta harus di rumah toh. Kalau ada yang perlu, ayo via Zoom. Umpama gitu ya saya. Pesta ya gitu. Apa? Google Meet. Seperti itu. Berarti nggak perlu lapo-lapo dia mati wae. Becak cita di situ gitu loh. Mungkin di bisnis itu di asbab itu golek customer door to door. Di tajrid ya customer itu golek sampean. Sama nomor Mbak Pesta, sama nomor Mbak Sela. Aku butuh hati usaha iki aku. Mbak Sela, Mbak Pesta karek milah, aku iso enggak kerja sampai arek iki. Kayak gitu tok men. Ana wong golek arek wong kerja sama ngono ini enggak guru iso. Karena memang dia harus asbab. Kalau ranah apa ya? Ranah bisnis gitu. Gitu ya. Pokoknya ini sabar sambil syukur asbab ini. Nah ini. Yang ketiga, bagaimana ini kita mengetahui kehendak Allah pada kita. Nah, kalau bahasanya mengetahui kehendak Allah, ya wallahu a'lam jawabannya. Siapa yang tahu kehendaknya Allah? Gak ada yang tahu. Tapi bisa dilihat dari gini. Makanya tetap ada wallahu a'lam. Saya kasih Allah pertama kali. Allah itu menghendaki diri kita ini kabeh.
masuk kepada jannahnya, surganya, masuk kepada keriduannya. Intinya sih kayak pakem nih kan. Kehendaki Allah nih, ini ridhonya Allah dulu. Apapun lu lakukan sakarmu. Tapi li kon mlebu ridhonya Allah, mlebu peraturan-peraturan Allah, janji Allah, pahalane ku surga. Tapi intinya kudu surgane di sini. Ya karena Allahnya ini. Kalau sampean ibadah karena jannahnya, karena surganya, atau takut karena nerakanya, gak bisa. Salah tauhid keliru. Maksud ini, usolli fardhu maghribi li jannati. Allahu akbar. Gak iso mesti lillahi taala. Lah, ngono ya masalah ya. Moro sembahyang apa nawaitu sauma ghadin an ajaibati syahri ramadhana ya li arifin. Umpamanya seperti itu karena arif. Ngono gak iso. ya karena ya mesti lillahi ta'ala gitu loh ya. Para masyaki kepingin nawaitu zakat al-fitri fardhon li zati jamilah ismuha fusta. Yo gak iso padha ae. Ya. Aku zakat fitrah fardu krana bojoku sing paling ayu jenenge fusta. Itu gak bisa. Ya mesti lillahi ta'ala. Ya. Gitu. Ya. Mlebu ridhone Allah. Kemudian menjalankan apa yang diberitakan Allah, menjauhi larangannya. Ya disitulah nanti kita paham kehendaknya dari itu. Maksudnya apa kan tadi hamba sing muttaqin. Itu tak lumayan. Ya ujung-ujungnya kan banyak al-muttaqin lumayan kan ya. Itu aja. Mengenai kehendak Allah secara af'al, secara sirrullahnya, zatullahnya, af'alullahnya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Allah punya kehendak sendiri. Kalau kita mengerti kehendak Allah, berarti Allah Tuhan nggak apa Tuhan berarti. Kalau Tuhan itu diketahui kehendaknya oleh makhluk, bukan Tuhan namanya. Tapi kita dapat memahami secara agama itu paham ini yang apa yang dimaksud gitu loh. Ya. Bang ini sebenarnya ya nggak tahu. Inti dari sebenarnya nggak tahu. Nah gini, tembok ini kan putih ya, tembok ini putih. Tembok ini sifat warnanya putih. Ini kira agak kuning, setengah kuning setengah hijau. Kalau ditanya gini, duluan mana antara zat yang menempel di tembok yang warna putih ini sama warna putihnya itu yang mana awalnya? Kertas ini warnanya putih. Ya. Warna putih. Zat yang warna putih ini sama sifat putihnya yang ada di zat yang menempel di kertas ini. Duluan mana? Ya ini kita pikirkan, kita mikir ini nggak apa-apa, tapi mikir ngantek tekok kene ini zatnya Allah, ya ini nggak boleh. Itulah ya. Yang bisa kita lihat sifat-sifatnya saja. Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah punya sifat Ar-Rahim. Mengenai zatullah, zatnya Allah nggak tahu kita. Nanti nikmat tersendiri setelah kita masuk surganya Allah. Nanti setelah masuk surganya Allah, setelah kita melihat dengan mata kita sendiri zatnya Allah, surga itu paling gak enak. Sudah lah ini. Itu aja nanti intinya. Nikmat paling azam itu, nikmatul azam di situ nantinya. Makanya di sini banyak orang-orang itu akhirnya bertakorup sehingga menjadi apa jenenge sing lali lupa kepada Allah itu. Apa sih namanya? Apa sih? Jadab. Ya. Nah, seperti jadab menjeduk. Sampai dia tergila-gila sampai wis hilang akali. Kenapa? Saking nikmati ini berzikirnya saja saking nikmati.
Orang kalau sudah jatuh cinta ya, jatuh cinta. Waduh. Apapun yang makanya kalau di film aku lihat kamu, aku mau makan, ingat kamu. Kan ngono ya? Mau minum, ingat kamu. Mangan pelasan, ingat kamu. Jadi pacari, aku kok pelasannya gak enak itu. Nah, intinya gitu, kemana-mana ya akan seperti melihat apa yang dicintai, sama seperti Rabi'ah al-Adawiyah, seorang waliullah yang wanita. Dia masuk dalam kategori mahabbah, hub, ya. Sehingga terus ada syauq di situ, kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Munajatnya gak ada lain selain cinta. Lah, kok gak menikah? Menikah itu, ini kisah saya ya. Menikah itu adalah untuk sarana silaturahmi, penghalalan antara wanita dan pria dalam hubungan lebih lanjut. Itu bagian dari mahabbah, bagian saja, bukan mahabbah namanya, hanya bagian dari mahabbah kepada orang tua, bagian dari mahabbah. Makanya ada cinta kepada orang tua, cinta kepada suami istri kita, itu beda. Tapi apa cinta itu sendiri? Sampai sekarang cinta itu tidak bisa diungkapkan, gak bisa diungkapkan. Makanya kalau orang tanya, kok gak tahu sih ngomong cinta, I love you nang aku. Ya, mulai seperti itu sama takoni ke Mas Rip. Sama gak tahu ngomong cinta nang aku sih, I love you tanya apa? Kamu jawab aja, cinta gak perlu diungkapno, tapi sama rasakno. Diakhiri sama lana aku. Wis iku cukup pisan. Ngono tok lho. Ya, gak usah tak ungkapno, kasih ungkapno. Cinta kasih perlu diungkapno. Gitu loh ya. Cinta itu gak bisa diungkapkan dengan apa? Dengan kata-kata. Gak mewakili sudah. Mau senang dengan bojone, gak mewakili Mas Yan. Belum bisa. Ya. Jadi kehendaknya Allah itu, kita kembali aja langsung ya. Kehendaknya Allah ini secara zat, secara hakiki, ya kita nggak tahu. Tapi kita bisa dapat memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya, menjauhi segala larangannya dan lain sebagainya. Intinya nanti di sini kita mendapat ridho Allah. Apa itu termasuk kehendak? Itu bagian satu kehendaknya Allah, keinginannya Allah. Tapi kehendak yang hakiki gak ada yang tahu. Gitu. Mbak Festa punya banyak kehendak. Ya, punya banyak kehendak. Mas Egi punya banyak kehendak. Aku kepingin ini banyak kehendak. Tapi kehendak inti dari kehendak sendiri ini yang tahu Mbak Festa sendiri. Apa yang diingini kok punya kehendak. Kan gitu ya Mas saya. Seperti itu. Allah enggak seperti itu. Tapi kita tahu enggak kehendak enggak. Gitu ya. Jadi pertanyaan ini yaitu dari jawabannya tadi.